Kembali lagi bersama Yomil. Pada kesempatan kali ini, Yomil akan membahas terkait dengan soal-soal yang sering keluar saat uji kompetensi keperawatan. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini itu adalah berkaitan dengan spesialisasi keperawatan anak. Jadi ada 10 soal yang akan Yomil bahas, sahabat upscale sekalian, yang berkaitan dengan keperawatan anak. Namun sebelum Yomil menjelaskan secara detail 10 pembahasan soal tersebut, Yomil mintakan kepada sahabat upscale sekalian untuk klik tombol subscribe di bawah ini agar layanan YouTube channel Upscape Indonesia semakin berkembang dan agar kami bisa memberikan yang terbaik kepada sahabat upscape sekalian melalui YouTube channel Upscape Indonesia ini. Baik, sahabat upscape sekalian, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan imunisasi. Nah, sahabat upscape sekalian, jadi salah satu subtopik yang sering keluar juga saat uji kompetensi yang berkaitan dengan keperawatan anak itu adalah topik imunisasi. Nah, trik dari Yomil kepada sahabat upscape sekalian agar dengan mudah menjawab soal yang berkaitan dengan imunisasi adalah sahabat upscape harus mampu memahami atau kalau dalam konteksnya sih menghafal jenis-jenis imunisasi yang diberikan kepada bayi mulai dari rentang usia 0 bulan, dari bayi baru lahir sampai nantinya 9 bulan. Jadi kalau bisa hafal tuh jenis-jenis imunisasi apa-apa saja. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan imunisasi. Seorang anak 4 bulan dibawa ibunya untuk imunisasi. Ibu mengatakan anak sudah mendapatkan imunisasi HB0 saat lahir. Anak sudah diimunisasi polio 1 dan BCG saat berusia 1 bulan, namun belum mendapatkan imunisasi lagi karena anak sering demam saat jadwal imunisasi. Pertanyaannya, apakah imunisasi yang harus diberikan kepada anak saat ini? Apakah A. DPT 1, HB1, HIB1 atau polio 1, B. DPT 1, HB1, HIB1 atau polio 2, terus C. DPT 2, HB2, HIB2, polio 3, yang D, DPT2, HB2, HIB2, polio 3, atau E, DPT3, HB3, HIB3, polio 4. Nah, sahabat upscape, di sini ada semacam peragu bagi calon peserta uji kompetensi dalam menjawab kasus model ini. Apakah kita menjawabnya sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi dalam konteks idealnya? Jadi kalau usianya 4 bulan, ya udah diberikan imunisasi seperti imunisasi DPT, HB, HIB3, dan polio 4, atau kita sambung setelah imunisasi polio 1 dan BCG tadi ya. Jadi disambung pemberian imunisasi selanjutnya setelah polio 1 dan BCG. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, jawaban yang tepat sahabat upscape sekalian itu adalah pada opsi disambung ya. Jadi pada kasus ini itu anak kan baru mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Namun, anak mengalami demam dan tidak diberikan imunisasi lagi. Apakah imunisasi yang tepat diberikan pada anak saat ini? Yaitu anak mendapatkan imunisasi DPT, HB1, HIB1, dan polio 2. Jadi nggak sesuai rentang umur ideal ya sahabat upscape. Dilanjutkan setelah pemberian imunisasi terakhir. Karena tadinya adalah terakhirnya di usia 1 bulan, di mana di usia 1 bulan itu diberikan imunisasi polio 1 dan BCG, sekarang dilanjutkan jadi pemberian DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Demikian untuk jawaban soal yang pertama ya sahabat upscape, kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah opsi B. Kita masuk pada soal berikutnya, soal yang kedua yang berkaitan dengan usia koreksi anak, cara menghitung usia koreksi anak. Seorang anak perempuan berusia 9 bulan 14 hari dibawa ibunya untuk pemeriksaan tumbuh kembang. Ibu mengatakan anak lahir prematur pada usia kehamilan 35 minggu dengan berat badan lahir hanya 2000 gram. Berapa usia koreksi anak? Apakah A. 6 bulan 15 hari, B. 7 bulan 10 hari, C. 8 bulan 9 hari, D. 9 bulan 14 hari, atau E. 6 bulan 9 hari? Jadi sahabat upscape sekalian, perlu sahabat upscape ketahui bahwasanya dalam penghitungan usia koreksi anak itu ada formulanya. Nah, formulanya adalah usia koreksi sama dengan usia kronologis dikurang dengan faktor koreksi. Nah, ingat ya, di kotak ini, usia koreksi sama dengan usia kronologis dikurang dengan faktor koreksi. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu masing-masing berapa usia kronologisnya dan berapa faktor koreksinya. Nah, pada kasus itu dijelaskan bahwasanya usia kronologisnya itu adalah 9 bulan 14 hari. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu berapa faktor koreksinya.
Nah, untuk mengetahui faktor koreksi sahabat upscape sekalian, ini formulanya. Faktor koreksi sama dengan 40 minggu dikurang dengan usia gestasi. Jadi ulangi lagi bahwasanya faktor koreksi sama dengan 40 minggu dikurang dengan usia gestasi. Nah, pada kasus kita mendapatkan data sahabat upscape bahwasanya usia gestasi ibu tersebut adalah di 35 minggu. Jadi faktor koreksi sama dengan 40 minggu dikurang 35 minggu sama dengan 1 bulan 5 hari. Nah, itu dia faktor koreksinya sahabat upscape sekalian ya. Nah, kembali lagi pada konsep dasar tadi bahwasanya yang kita cari di sini adalah usia koreksi anak. Usia kronologis anak itu adalah 9 bulan 14 hari, sedangkan faktor koreksinya itu adalah 1 bulan 5 hari. Sehingganya ketika kita masukkan ke dalam formula sama dengan 9 bulan 14 hari dikurang dengan 1 bulan 5 hari, didapatkanlah angka 8 bulan 9 hari. Jadi jawabannya adalah opsi C, sahabat upscape sekalian, 8 bulan 9 hari. Masuk pada soal yang ketiga yang berkaitan dengan Apgar score. Nah, sebelum Emil jabarkan mengenai soalnya, nah ini penting sekali bagi sahabat upscape sekalian untuk pahami ya. Setelah 6 bulan kita riset nih sahabat upscape sekalian, soal Apgar score ini hampir dipastikan selalu keluar saat uji kompetensi di keperawatan anak, minimal 1-2 soal. Jadi usahakan sahabat upscape sekalian memahami terkait dengan konsep dari Apgar score ini. Nah, sekarang kita masuk pada soal. Seorang pasien infartu baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki 1 menit yang lalu secara spontan. Bayi segera bersin dan terbatuk saat perawat memberi rangsangan, tampak gerakan aktif, nadi teraba 88 kali per menit, warna kulit tampak kemerahan, dengan ekstremitas agak kebiruan, serta pernafasan baik dan irama nafas teratur. Apakah klasifikasi Apgar bayi tersebut? Apakah A. normal, B. asfiksia sedang, C. asfiksia berat, D. sianosis, atau E. gagal nafas? Nah, sahabat upscape sekalian, perlu sahabat upscape ketahui bahwasanya penilaian Apgar score adalah penilaian biasanya dilakukan pada bayi baru lahir. Ada 5 indikator penilaian yang dinilai pada Apgar score ini ya, dan itu merupakan singkatan dari Apgar sendiri. A itu adalah appearance, terus P itu adalah pulse, G itu adalah grimace, A-nya lagi itu adalah activity, dan R yang terakhir itu adalah respiration. Nah, sekarang masing-masing dari 5 indikator ini memiliki scoring, mulai dari 0 sampai dengan 2. Semakin rendah scoringnya, itu biasanya kondisi bayinya semakin gawat, dan semakin tinggi scoringnya itu biasanya kondisi bayinya itu menjadi semakin normal. Nah, sekarang itu ada pembagiannya sahabat sekalian, masing-masingnya tadi. Misal kalau di A pertama, appearance atau warna kulit, itu rentang 0, dikatakan 0 adalah jika kondisinya bayi tersebut tampak pucat dan tampak seluruh badannya mengalami sianosis ya, pucat dan sianosis. Itu kata kuncinya. Dikategorikan skornya 1 adalah jikalau kondisi tubuh bayi itu berwarna merah muda, namun tampak adanya sianosis pada di area ekstremitasnya. Ya, itu kategori 1. Dan dikatakan kategori 2 itu jikalau kondisinya seluruh tubuh bayi itu berwarna merah muda atau kemerahan. Itu konteks yang pertama. A yang pertama, appearance atau warna kulit. Selanjutnya itu adalah P. P itu adalah pulse atau denyut jantung sahabat upscape sekalian. Itu juga sama, mulai dari 0 sampai 2. Kalau dikatakan 0, jikalau tidak terdengar suara denyut jantung atau tidak ada ya, denyut jantung tidak ada pada bayi. Itu dikategorikan 0. Dikategorikan 1 jikalau denyut jantungnya itu lemah dan frekuensinya itu kurang dari 100 kali per menit. Dikategorikan 2 jikalau kondisi denyut jantungnya itu kuat dan kemudian frekuensinya itu lebih dari 100 kali per menit. Nah, selanjutnya adalah penilaian G, grimace ya, atau kepekaan refleks bayi. Dikategorikan 0 jikalau bayi tidak berespon saat diberikan stimulasi, dikategorikan 1 jikalau bayi merespon dengan lemah saat diberikan stimulasi, dan dikategorikan 2 jikalau bayi itu merespon dengan menangis, bersin, atau batuk ya, respon dengan kuat ketika diberi stimulasi. Itu yang untuk grimace. Selanjutnya itu adalah A yang kedua, activity. Dikategorikan 0 jikalau bayi itu tidak ada gerakan sama sekali. Dikatakan 1 jikalau bayi itu gerakan bayi itu lemah dan sedikit, dan 2 itu jikalau gerakan bayi itu kuat. Selanjutnya itu adalah R terakhir, respiration atau pernafasan. Dikatakan 0 jikalau tidak ada pernafasan, terus dikatakan 1 jikalau pernafasannya lemah dan tidak teratur, dan 2 jikalau pernafasannya baik dan teratur.
Nah, sahabat subscribe sekalian, dari penghitungan Apgar skor tadi itu keluarlah resume hasil nantinya. Ada 3 tingkatan. Ada level asfiksia berat, itu jikalau skor Apgarnya itu adalah 0 sampai 3, asfiksia sedang jikalau skor Apgarnya itu 4 sampai 6, dan yang terakhir normal jikalau skor Apgarnya itu 7 sampai 10. Nah, sekarang itulah yang akan kita cari pada kasus soal yang ketiga ini, sahabat subscribe sekalian. Apakah klasifikasi Apgar bayi pada soal yang ketiga? Nah, sekarang kita coba detailkan satu persatu penilaian Apgar skor pada kasus soal yang ketiga. Kita cari A yang pertama, appearance, di mana di sini dijelaskan bahwasanya warna kulit bayi tampak kemerahan namun ekstremitas agak kebiruan. Sebagaimana yang Emil jelaskan tadi bahwa ini masuk skornya adalah 1. Ya, terus lanjut ke P yang berkaitan dengan pulse atau denyut jantung, di mana di sini dijelaskan bahwasanya nadi teraba 88 kali per menit. Kalau dikorelasikan lagi dengan konsep sebelumnya, skor P di sini adalah sama dengan 1. Jadi A1, P1. Terus kita lanjut ke G, grimace atau kepekaan terhadap refleks bayi ya. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya bayi segera bersin dan terbatuk saat perawat memberi rangsangan. Ini kalau kita rujuk ke referensinya, skornya sama dengan 2, jadi G sama dengan 2. Terus kemudian kita masuk ke activity. Activity di sini dijelaskan bahwasanya tampak gerakan aktif ya. Gerakan aktif skornya juga sama dengan 2. Dan yang terakhir itu adalah respiration, pernafasannya. Di sini juga dijelaskan pernafasan baik dan irama nafas teratur. Ini skornya juga 2. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil dari kelima indikator tadi dan segera kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan didapatkanlah angka 8. Nah, angka 8 dari Apgar skor ini kalau kita koneksikan dengan konteks klasifikasi tadi, itu masuk dalam kategori normal. Ya, sahabat subscribe sekalian, karena kategori normal itu mulai dari 7 sampai dengan 10. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya klasifikasi Apgar bayi pada soal yang ketiga ini itu adalah A normal. Karena jumlah skor Apgarnya itu adalah 8. Berikutnya, soal yang keempat yang berkaitan dengan refleks bayi. Seorang perawat akan melakukan pemeriksaan refleks pada seorang bayi baru lahir. Perawat memegang bayi dalam posisi prone, lalu bagian sisi samping tulang belakang bayi digores. Dengan tangan dari arah dada ke perut. Dilihat arah pergerakan panggul bayi tersebut. Apakah jenis refleks yang sedang diperiksa oleh perawat tersebut? Apakah A. Moro, B. Ekstrusi, C. Glabella, D. Galan, atau E. Routing? Nah, sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang keempat ini, data fokusnya sahabat subscribe, di mana perawat memegang bayi dalam posisi prone, lalu bagian sisi samping tulang belakang digores dengan tangan dari arah dada ke perut. Itu masuk ke dalam pemeriksaan refleks yang kita sebut dengan refleks Galan ya, sahabat subscribe. Jadi refleks Galan itu merupakan suatu pemeriksaan. Biasanya diperiksa, bayi ditengkurapkan, lalu bagian sisi punggung tepi disentuh dengan jari, membentuk garis dari atas ke bawah, dari dada ke perut. Gerakan refleks berupa ayunan panggul bayi pada sisi yang sama, usapan dan sentuhan tersebut. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan refleks Galan. Nah, sekarang kita tinjau opsi jawaban lainnya yang merupakan opsi jawaban yang salah berdasarkan kasus soal yang keempat ini. Pertama adalah opsi A, yaitu adalah refleks Moro. Jadi sahabat subscribe sekalian, kalau refleks Moro ini simpelnya merupakan semacam refleks kaget dari bayi. Biasanya dikagetkan melalui beberapa stimulasi dari luar, di mana biasanya bayi akan mengeluarkan refleks kagetnya biasanya dalam bentuk gerakan mengayunkan atau merentangkan lengan dan kaki, seolah ia akan meraih sesuatu dan menariknya, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan refleks kaget bayi. Selanjutnya yang kedua itu adalah opsi ekstrusi. Refleks ekstrusi itu merupakan suatu pemeriksaan atau suatu refleks bila lidah bayi itu disentuh atau ditekan, maka bayi merespon dengan mendorongnya keluar. Itulah refleks ekstrusi. Selanjutnya lagi adalah refleks glabella. Jadi refleks glabella ini merupakan ketika diberikan ketukan halus pada area glabella, merupakan bagian dahi di antara dua alis mata, biasanya mengakibatkan bayi itu meresponnya dengan menutup mata dengan rapat. Itu yang disebut dengan refleks glabella. Terus lanjut lagi, yang terakhir itu adalah refleks routing. Di mana refleks routing ini biasanya dilakukan dengan menyentuh pipi bayi ya. Kemudian bayi akan menoleh ke arah benda tersebut dan sambil membuka mulutnya. Itulah
yang disebut dengan reflex rooting. Jadi secara konteksnya di soal yang keempat ini itu adalah yang berkaitan dengan jenis refleks yang kita sebut dengan refleks Galan. Kita lanjut pada soal yang kelima yang berkaitan dengan pemeriksaan Denver 2. Seorang anak sedang diperiksa tumbuh kembangnya dengan menggunakan DDST atau Denver 2. Pada saat pemeriksaan, anak diminta untuk menyebutkan nama-nama temannya. Nah, apakah sektor pemeriksaan yang sedang dilakukan pada anak? Apakah A. Personal sosial, B. Motorik halus, C. Motorik kasar, D. Bahasa, atau E. Adaptasi? Nah, sahabat Oscar sekalian, sebelum Emil jabarkan pembahasan soal yang kelima ini, perlu sahabat Oscar ketahui bahwasanya dalam pemeriksaan DDST atau Denver 2 itu akan ada 4 sektor perkembangan yang akan diperiksa. Jadi ada 4 ya sektor perkembangan yang akan diperiksa. Pertama itu adalah personal sosial, ada yang kedua adalah motorik kasar, yang ketiga motorik halus, dan yang keempat itu adalah bahasa. Nah, kalau di opsi ini kan ada 5 nih. Opsi adaptasi itu udah jelas jawaban yang tidak tepat karena tidak masuk dalam 4 sektor pemeriksaan yang dilakukan pada pemeriksaan Denver 2. Nah, sekarang kita coba cari tahu bahwasanya di sini kan dijelaskan bahwasanya data kuncinya adalah anak diminta untuk menyebutkan nama-nama temannya. Nah, ini masuk ke sektor pemeriksaan mana? Nah, jawaban sahabat sekalian tepat sekali sebenarnya. Jawabannya adalah opsi A, personal sosial. Karena dalam konteks pemeriksaan personal sosial, yang diperiksa di sana merupakan kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan personalnya dan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi Emil ulangi bahwasanya personal sosial untuk menilai kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan personalnya dan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan. Pada kasus itu kan dijelaskan bahwasanya anak diminta untuk menyebutkan nama-nama temannya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana anak mampu beradaptasi secara sosial dan menjalin pertemanan yang ditunjukkan dengan anak mampu menyebutkan nama-nama teman sepermainannya. Nah, itu adalah penjelasan terkait dengan kenapa jawabannya adalah opsi A, personal sosial. Nah, sekarang kita tinjau opsi jawaban lainnya yang merupakan jawaban yang salah, sahabat opsi sekalian. Pertama, itu adalah opsi B, motorik halus. Jadi, kalau sektor pemeriksaan motorik halus itu adalah pemeriksaan yang berkaitan untuk menguji koordinasi dari misal organ mata, tangan, memainkan dan menggunakan benda-benda kecil. Intinya adalah untuk menguji kemampuan dari motorik halus ya, organ-organ kecil. Nah, selanjutnya itu adalah opsi C, motorik kasar. Kalau motorik kasar itu adalah untuk menilai pergerakan otot-otot besar, seperti misalnya anak untuk duduk, jalan, kemudian melompat. Pada umumnya itu merupakan gerakan pada otot-otot yang lebih besar. Dan yang terakhir, sektor pemeriksaan bahasa. Sektor pemeriksaan bahasa itu ditujukan untuk menilai kemampuan anak untuk mendengar, mengerti, dan kemampuan anak menggunakan bahasa dan mengucapkan kata-kata. Itu adalah sektor pemeriksaan bahasa di Denver 2. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan sahabat Oscar sekalian bahwasanya anak diminta untuk menyebutkan nama teman-temannya ini masuk dalam kategori sektor pemeriksaan personal sosial. Soal yang ke-6 berkaitan dengan interpretasi NTBS. Nah, pada soal ke-6 ini, seorang anak laki-laki usia 9 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 2 hari yang lalu. Ibu mengatakan anaknya demam tinggi sejak 3 hari yang lalu, gusi anak berdarah, dan BAB tampak kehitaman. Hasil pengkajian, suhu tubuh anak mencapai 37,2 derajat Celcius, frekuensi nadinya 118 kali per menit, frekuensi nafasnya 28 kali per menit, tekanan darahnya 100/80 mg Hg, dan mukosa cenderung kering. Pertanyaannya adalah apakah interpretasi masalah yang tepat sesuai MTBS? Apakah A. penyakit berat dengan demam, B. demam berdarah dengue, C. campak, D. malaria, atau E. mastoiditis? Nah, sahabat Oscar sekalian, dari beberapa data ini kita coba telaah terlebih dahulu, kita kumpulkan beberapa data. Pertama DS-nya dulu ya, data subjektifnya. Ibu mengatakan anak mengalami demam 3 hari sebelumnya. Terus kemudian ibu mengatakan anak mengeluh nyeri di area ulu hati. Terus ibu mengatakan anak mengalami gusi berdarah dan BAB kehitaman. Terus di data objektifnya itu didapatkan tekanan darah anak 100/80, nadinya 117 kali per menit.
ya. Nah, sahabat Upscape sekalian, berdasarkan referensi MTBS tahun 2018, itu dari data-data ini itu lebih mengarah pada konteks penyakit demam berdarah dengue. Nah, demam berdarah dengue atau yang biasanya kita sebut dengan DBD ini, menurut MTBS di tahun 2015, itu diangkatkan jikalau adanya salah satu dari beberapa tanda ini ya. Pertama, ada tanda-tanda shock atau gelisah. Ini pada kasus tidak ada. Kemudian yang kedua, ada muntah bercampur darah. Ini juga tidak ada pada kasus. BAB-nya berwarna hitam. Ini tampak pada kasus, sahabat Upscape sekalian. Perdarahan dari hidung atau gusi. Ini juga tampak pada kasus. Terus bintik-bintik perdarahan di kulit atau PTQ dan uji tourniquet positif. Kalau ini nggak terdapat di kasus. Saring muntah, ini juga tidak terdapat pada kasus. Jadi di kasus ini kita bisa temukan dua data atau dua tanda yang masuk dalam kategori demam berdarah dengue, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya interpretasi masalah sesuai MTBS pada kasus soal yang ke-6 ini itu adalah demam berdarah dengue. Masuk pada soal berikutnya, soal yang ke-7 berkaitan dengan jenis terapi bermain. Nah, di soal yang ke-7 ini dijelaskan seorang anak perempuan usia 4 tahun dirawat dengan morbus Hirschsprung dan direncanakan akan dilakukan operasi pembuatan kolostomi. Pada saat sebelum dilakukan tindakan, perawat mengajak anak untuk bermain boneka dan mengajak anak untuk ikut memperagakan pemasangan infus pada boneka. Berdasarkan karakteristik sosialnya, apakah jenis terapi bermain pada anak tersebut? Apakah A. Solitary play, B. Therapeutic play, C. Parallel play, D. Onlooker play, atau E. Cooperative play. Nah, sahabat Upscape sekalian, perlu Yomil jelaskan bahwasanya dalam konteks ini, pada saat anak dirawat di rumah sakit, anak akan mengalami berbagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan, seperti mulai dari marah, takut, cemas, sedih, maupun hingga mengalami sensasi nyeri. Perasaan tersebut merupakan dampak dari hospitalisasi yang dialami oleh anak karena menghadapi beberapa stresor yang ada di lingkungannya. Nah, berdasarkan referensi dari Santrok di tahun 2007, terapi bermain itu dapat membantu anak menguasai kecemasan dan konflik tersebut. Sehingganya dengan melakukan permainan terapi bermain pada anak, anak akan terlepas dari ketegangan dan dapat mengalihkan rasa sakitnya melalui permainan. Ini biasanya kita sebut dengan distraksi. Nah, menurut Wong di tahun 2009, bahwasanya terapi bermain ini sangat penting bagi mental, emosional, dan kesejahteraan sosial anak. Seperti kebutuhan perkembangan mereka, kebutuhan bermain tidak terhenti pada saat anak-anak sakit di rumah sakit. Jadi, bisa kita simpulkan, sahabat Upscape sekalian, bahwasanya terapi bermain ini sangat dianjurkan sekali itu pada anak-anak yang dihospitalisasi ya. Nah, sekarang berdasarkan karakteristik sosialnya, itu terapi bermain itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pertama itu adalah solitary play ya. Itu biasanya adalah suatu jenis terapi bermain ya, terapi bermain yang sifatnya itu adalah independen. Itu bermain sendiri saja meskipun ada orang di sekitarnya. Tapi di solitary play ini adalah anak hanya bermain sendiri saja. Nah, kemudian yang kedua adalah parallel play. Parallel play itu adalah suatu jenis terapi bermain di mana kondisinya adalah masing-masing anak itu memiliki permainan yang sama namun tidak saling berinteraksi. Jadi main sendiri saja. Tapi sudah ada kelompok bermain di sana, anak diberikan mainan sendiri-sendiri dan tidak ada interaksi satu sama lain antar anak. Nah, itu yang disebut dengan parallel play. Terus kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah associative play. Associative play ini adalah sudah tampak adanya permainan kelompok atau terapi bermain kelompok namun belum terorganisasi secara formal. Itu yang disebut dengan associative play. Jadi di associative play ini terapi bermainnya sudah dalam bentuk kelompok, aktivitasnya sudah sama namun belum terorganisir secara formal. Itu dia yang associative play. Selanjutnya itu adalah cooperative play. Cooperative play ini adalah lawan dari asosiatif tadi, di mana jenis permainannya itu sudah bersama-sama dan itu sudah terorganisir dengan baik. Itu yang cooperative play. Ada lagi onlooker play. Onlooker play. Jadi onlooker play ini adalah si anak itu melihat suatu kontes permainan, namun tidak ikut bermain di dalamnya. Jadi hanya sekedar melihat saja. Itu onlooker play. Dan yang terakhir itu kita sebut dengan therapeutic play.
Jadi therapeutic play ini biasanya jadi pedoman bagi tenaga tim kesehatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis dari anak selama hospitalisasi. Nah, biasanya dengan therapeutic play ini dapat membantu anak untuk mengurangi stres dan kemudian memberikan instruksi dan perbaikan kemampuan fisiologis anak. Nah, permainan ini biasanya dengan menggunakan alat-alat medik dan bisa menurunkan kecemasan anak. Nah, sehingga bisa kita simpulkan sahabat observer sekalian, untuk soal yang ketujuh ini jawabannya adalah opsi B, therapeutic play. Masuk ke soal yang ke-8 berkaitan dengan interpretasi Denver 2. Seorang balita 4 tahun telah selesai melakukan tes Denver 2. Hasil pemeriksaan dalam 4 sektor terdapat caution pada sektor bahasa dan motorik kasar. Balita tidak mampu menyebut 4 gambar dan tidak mampu berdiri dengan 1 kaki selama 1 detik. Apakah interpretasi yang tepat dari hasil pemeriksaan Denver 2 tersebut? Apakah A. Untestable, B. Suspect, C. Normal, D. Fail, atau E. Delay? Nah, sahabat Outscape sekalian, perlu yang menjelaskan kepada sahabat Outscape bahwasanya dalam interpretasi Denver 2 itu ada 3 pengelompokan. Ada kategori normal, ada kategori suspect atau dicurigai adanya keterlambatan, atau yang ketiga itu adalah kategori untestable, artinya tidak dapat diuji. Selain dari ini tidak ada. Jadi yang fail dan delay itu tidak ada. Ya, jadi yang ada itu cuma tiga kategori. Sekarang tugas dari kita adalah untuk mengetahui ciri khas atau syarat dari kategori ini. Nah, untuk kategori normal sahabat Outscape sekalian itu kita bisa angkatkan atau kita bisa tentukan jikalau kondisinya adalah bila tidak ada delay dan paling banyak itu cuma 1 caution. Ya. Itu untuk kategori normal. Bila tidak ada delay dan paling banyak itu 1 caution. Itu yang kategori normal. Selanjutnya itu adalah yang kedua, kategori suspect atau dicurigai ada keterlambatan. Jikalau ada 2 atau lebih caution dan atau lebih 1 delay, ya. Jadi kalau normal tadi tidak ada delay dan paling banyak 1 caution, kalau yang di suspect itu sudah lebih dari 1 delay, dan atau lebih dari 2 caution. Jadi 2 caution ke atas. Itu masuk dalam kategori suspect. Nah, yang ketiga itu adalah untestable atau tidak dapat diuji jikalau ada skor refuse pada 1 atau lebih perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis umur. Nah, ini biasanya ketika kondisinya adalah suspect atau refuse itu dilakukan lagi pengulangan, perlu lagi pengcross-checkan 1-2 minggu setelah pemeriksaan awal. Kembali lagi ke kasus sahabat Outscape sekalian, di kasus itu dijelaskan bahwasanya dalam 4 sektor yang diperiksa itu terdapat caution pada sektor bahasa dan motorik kasar. Jadi ada 2 caution di sini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ada 2 caution, seperti yang Emil jelaskan sebelumnya. Jikalau terjadi yang namanya 2 caution, maka kategorinya masuk itu kita kenal dengan kategori suspect atau dicurigai adanya keterlambatan perkembangan pada anak. Masuk pada soal yang ke-9 yang kembali berkaitan dengan Apgar score. Seorang bayi baru lahir 1 hari dirawat dengan diagnosis ARDS. Hasil pengkajian pada saat dilahirkan kulit bayi tampak kemerahan, ekstremitasnya biru. Respon minimal saat distimulasi, gerakan aktif, pernapasan kuat dengan frekuensi 42 kali per menit dan teratur, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius dan pernapasan nadi 118 kali per menit. Berapakah nilai Apgar score pada bayi tersebut? Sebelumnya Jamil udah jelaskan sahabat Outscape sekalian terkait dengan pengelompokan kategori Apgar score mulai dari A, P, G, A, R ya, dari appearance, pulse, grimace, activity dan respiration-nya. Itu udah Jamil jelaskan tadi. Nah, sekarang kita langsung saja masuk mencari datanya dan kita tentukan skornya. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama yang kita lihat adalah appearance atau warna kulit bayi tersebut. Pada kasus ini dijelaskan bahwasanya kulit bayi tampak berwarna kemerahan namun ekstremitas biru. Ini masuk ke skor 1 ya, kategori skor 1. Terus kemudian lanjut ke pulse atau denyut jantungnya. Di sini dijelaskan frekuensi nadinya 118 kali per menit. Ini lebih dari 100 kali per menit ya, dan masuk ke kategori 2. Jadi A tadi sama dengan 1, P-nya sama dengan 2. Nah, lanjut ke G, grimace ya. Itu refleksi bayi terhadap stimulasi. Nah,
Di sini respon minimal saat distimulasi. Jadi ada respon tapi minimal. Nah, bisa kita kategorikan G-nya sama dengan 1. Jadi kita ulang lagi, A sama dengan 1, P sama dengan 2, P-nya sama dengan 2, G-nya sama dengan 1. Lanjut adalah activity. Activity di sini itu kita bisa lihat gerakan bayi aktif ya, aktif. Jadi activity-nya itu sama dengan 2, dan yang terakhir respiratory. Respiratorinya frekuensi 42 kali per menit dan teratur. Ini juga 2. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah berapa nilai Apgar skornya, kita jumlahkanlah yang tadi sahabat Upscape sekalian. Totalnya ada 8. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus soal yang ke-9 ini sahabat Upscape sekalian itu adalah opsi C8. Dan kalau kita masukkan lagi ke kategori klasifikasinya, itu adalah masuk ke kategori normal atau vigorous baby. Kita masuk pada soal yang ke-10, soal terakhir pada kesempatan kali ini. Nah, di soal yang ke-10 ini, seorang anak 5 tahun dibawa dengan keluhan sesak nafas, kemudian anak memiliki riwayat asma sebelumnya. Saat pemeriksaan terdengar menggi, anak mendapatkan terapi aminofilin 240 mg dalam NaCl 0,9%, 100 cc drip selama 30 menit, pemberian melalui intravena. Sediaan aminofilin yang disediakan oleh farmasi adalah 24 mg per mililiter. Dan berat badan anak itu 20 kg. Berapa mililiter aminofilin yang harus diberikan perawat kepada pasien atau anak tersebut? Apakah A 10 ml, B 20 ml, C 100 ml, D 200 ml, atau E 300 ml? Sahabat Upscape sekalian, perlu Yomel jelaskan bahwasanya untuk penghitungan yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Jadi untuk menentukan jumlah pemberian obat kepada pasien itu, rumus sederhananya adalah dosis yang diinginkan per dosis sediaan, ya dosis yang diinginkan per dosis sediaan dikali dengan sediaan yang ada. Nah, pada kasus kita bisa temukan sahabat Upscape sekalian bahwasanya dosis yang diinginkan pemberiannya adalah terapi aminofilin 240 mg. Jadi 240 mg dibagi dengan jumlah dosis yang ada, itu ada 24 mg dikali dengan 1 ml. Jadi itu gampang sekali ya, 240 dibagi 24 sama dengan 10. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-10 ini adalah opsi A, 10 ml. Demikian sahabat Upscape sekalian. Soal ke-10 tadi adalah soal terakhir kita pada pembahasan soal kali ini. Terima kasih banyak kepada sahabat Upscape yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembahasan soal ini. Jika sahabat Upscape ingin merequest soal-soal apa yang ingin dibahas, silahkan ketik di kolom komentar. Kami sangat terbuka sekali dengan masukan dan saran dari sahabat Upscape sekalian agar kami jauh lebih berkembang lagi ke depannya. Demikian sahabat Upscape sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.